Ini yang disebut dengan LGBT. LGBT, lesbi, gay. Dan ini merajalela sekarang ini. Bahkan sudah beberapa provinsi, terutama di Jawa, anggota LGBT yang provinsi itu ratusan ribu. Yang provinsi LGBT. Dan ini memang termasuk program halal yang dipaksakan ke seluruh negara, terutama negara Islam. Yang melarang malah sebagian negara-negara kafir seperti Rusia melarang LGBT. Di Indonesia, menurut Menko Polhukam yang dulu Pak Mahfud MD, dalam KUHP yang akan berlaku 2026, LGBT itu bukan pelanggaran hukum, sudah legal secara hukum. Coba pikirkan, gimana saudara-saudara kalau ternyata ada keluarga kita laki-laki kok berfungsi sebagai perempuan? Gimana kira-kira? Atau perempuan berfungsi menampilkan dirinya seperti laki-laki, gimana? Kan kacau, rusak. Ini terjadi kerusakan. Nah, ini solusinya bagaimana? Yang jelas, memang kelima-limanya ini memang luar biasa. Gejala ini memang benar-benar ada dan nyata di negeri kita. Maka solusinya, masyarakat ini, anak-anak itu solusi yang paling tepat. Kalau punya anak itu memang usia remaja, pendidikannya dimasukkan di pondok pesantren. Dan itu pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Kalau masuk pondok pesantren insya Allah aman. Ya memang ada kasus-kasus yang terjadi seperti itu, tapi itu jarang. Kasus-kasus yang terjadi viral jarang. Ya carilah pondok-pondok yang memang bisa dipercaya, buyanya dipercaya, ustaz-ustaznya dipercaya, pondok-pondok yang ketat. Insya Allah. Kalau nggak masuk ke lembaga-lembaga seperti itu, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa sekarang ini memang bahaya. Harus menang. Dan ini kalau nggak bahaya, saya beberapa waktu yang lalu pas acara di Jakarta, pulang dari acara itu sama kawan dinaikkan Grab ke bandara karena biar cepat. Saya tanya sama supir Grabnya, anaknya berapa Pak? 2. Ada di mana? Anaknya laki apa perempuan? Laki dan perempuan. Ada di mana? Saya mondokkan. Kenapa dimondokkan? Wah, parah sekarang ya Pak kalau nggak dimondokkan. Parahnya apa? Pergaulan. Kalau laki-laki, kalau perempuan, anak perempuan nggak mondok takut bunting. Kalau laki-laki, nah jadi parah lagi katanya, takut LGBT. Kalau perempuan bunting dikawinin selesai. Kalau laki-laki sama laki-laki mau diapakan? Oh nggak bisa punya anak. Artinya LGBT ini juga sudah merambah ke sekolah-sekolah termasuk di Mekah. Ini informasi sudah ramai. Ini informasi lama. Karenanya memang pentingnya anak-anak itu pendidikan masih dini diperhatikan. Dan terutama lagi anak-anak itu masih dini diperhatikan ibadah sholatnya. Bagaimana ibadah sholat? Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sholat ini memang beda dengan ibadah lain. Orang itu punya anak. Kalau anaknya umur 7 tahun, orang tua wajib menjaga sholatnya. Sabda Rasulullah SAW, muru auladakum bisholah bisab'in. Kamu harus menyuruh anak-anak kamu sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Jadi anak kita ini berumur 7 tahun, orang tua berkewajiban menyuruh sholat. Wajib
wajib. Kalau anaknya nggak sholat, anaknya nggak dosa, cuma orang tuanya yang dosa. Orang tuanya dosa. Ya makanya ya mungkin diajak ke masjid. Jangan yang terlalu kecil, jangan yang 5 tahun, 4 tahun. Kalau yang 4 tahun, 5 tahun, sholat itu biasanya lari-lari di masjid. Kalau sudah 7 tahun, biasanya sudah bisa disiplin. Kalau di bawah 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun, itu biasanya abangnya diajak bercanda. Saya di rumah itu biasanya anak-anak yang umur 11, lalu adiknya umur 7, saya ajak sholat berjamaah. Adiknya yang 5 tahun ikut, dan itu biasanya ganggu abangnya aja waktu sholat berjamaah. Makanya kalau sudah 7 tahun biasanya disiplin. Itu kalau umur 7 tahun. Kemudian kalau lebih dari 7 tahun, wadribuhum 'alaiha bi'ashrin. Dan pukul anak-anak kamu karena tidak sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, anak-anaknya suruh dipukul kalau tidak sholat. Kalau sudah umur 10 tahun, ya entah gimana lah, tapi pukul itu yang tidak bikin cedera. Ya, pokoknya pukul kira-kira anak itu mau sholat. Dan cara yang paling bagus biar anak ini sholat, orang tuanya rajin sholat. Karena anak-anak itu biasanya cenderung meniru perbuatan orang tua daripada melakukan nasihat orang tua. Kita ini yang sudah tua-tua punya anak itu harus hati-hati. Mengapa? Anak-anak itu lebih meniru perbuatan kita daripada meniru apa yang kita nasihatkan. Karena kita dijadikan panutan sama anak-anak. Ini sholat. Nah, mengapa sholat? Karena sholat ini ya, selain pendidikan tadi, orang itu kalau sholatnya istiqomah, ada jaminan dari Allah di dalam Al-Quran, insya Allah akan menjadi pengendali bagi dirinya, menjadi pengekang bagi dirinya untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar, nggak akan melakukan hal-hal yang negatif. Itu anak-anak yang rajin sholat. Karenanya sholat anak-anak kita ini harus dijaga ketat, diperhatikan. Kemudian lagi ya pendidikan dan lingkungan. Mengapa pendidikan dan lingkungan? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Jadi kata ulama salaf ya, ada ulama salaf berkata, an-nasu bi zamanihim asbahu minhum bi abaihim. Masyarakat manusia itu atau orang lebih dipengaruhi oleh situasinya daripada dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tuanya rajin ibadah, ibunya pakai jilbab, ayahnya rajin ke masjid. Tapi anaknya hidup di tengah lingkungan kawan-kawannya di lembaga pendidikan yang gak peduli ibadah, yang suka kemungkaran. Maka bagaimana anaknya akan terpengaruh dengan mereka, karena diajak-ajak sama kawannya. Itu pengaruh. Makanya memang kita ini punya anak perlu menciptakan lingkungan yang baik di rumah. Gimana? Di rumah itu walaupun ada TV, ada wifi, itu harus dijaga apa yang dilihat oleh mereka. Syukur-syukur kalau itu kan tidak ada di rumah. Tapi zaman sekarang mana yang di rumah gak ada TV-nya? Memang TV-nya gak ada, karena TV-nya sudah ada di HP sekarang dan lebih canggih yang di HP daripada di TV. Tontonannya lebih aktual. Kadang seperti itu. Ini untuk menjaga anak agar anak ini tetap bagus. Memang lingkungannya dijaga, pergaulannya. Dan ini gimana? Yang memang masuk pondok pesantren.
Karena kalau pondok pesantren itu kebanyakan steril, banyak yang steril lah, benar-benar terjaga. Kalaupun kadang-kadang ya ada yang lolos, yang keliru masuk ke dalam, tapi biasanya benar-benar terjaga. Jadi lingkungan itu penting. Mengapa? Ya agar anak-anak kita ini hidupnya tenang, tidak tergerus, tidak terseret arus pergaulan, arus budaya, arus peradaban atau pengaruh negatif dari negara umat Islam. Dan sekarang dengan adanya media sosial yang luar biasa dan rata-rata anak-anak itu dikasih HP sama orang tuanya, itu pengaruh terhadap pola pikir anak itu luar biasa. Karenanya menciptakan lingkungan yang positif atau lingkungan pergaulan anak-anak yang positif seperti pesantren itu diperlukan pada masa sekarang, sangat diperlukan agar anak-anak kita ini rajin sholat. Dan pesantren ya memang pesantren yang bagus dan istiqomah. Karena kadang-kadang ada pesantren kurang peduli pada sholatnya. Ada jamaah saya di Jambi itu curhat, anak saya waktu pondok di sana pulang dari pondok begitu azan langsung sholat, lalu pindah ke pondok satunya, pulang dari pondok gak segera sholat. Kenapa? Ternyata di pondoknya begitu juga. Jadi memang perlu cari ya lembaga pendidikan yang ketat, yang benar-benar disiplin di dalam beribadah. Mengapa? Ya untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak-anak kita. Karena kalau tidak begitu akan terpengaruh. Karena manusia ini lemah memang, mudah terpengaruh. Kita saja yang tua-tua kumpul dengan kawan si A misalnya, si A ini punya kelainan, terpengaruh juga, apalagi masih anak, mudah terpengaruh. Ini saudara-saudara, memang pentingnya kita menjaga lingkungan anak-anak kita. Nah, ini 5 hal ini ya yang disampaikan di dalam hadis tadi. Hal yang nomor 5 yang dibicarakan dan LGBT, sesama jenis, laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Dalam hadis ini kenapa tidak menyebutkan penyimpangan lain jenis, hubungan perzinahan? Kenapa? Karena kalau LGBT ini marah, berarti perzinahan lebih parah. Orang itu biasanya ya, ini dalam kenyataan memang anak laki-laki kalau sudah sering melakukan dengan lawan jenis, lama-lama bosan, nanti cari sensasi dengan sejenis. Itu kalau yang dilakukan tidak halal. Karena bosan aja. Oleh syaitan memang dinaikkan levelnya, naik lebih parah. Maksudnya ini terjadi dan ini memang betul sekarang ini. Karenanya memang menjaga anak-anak kita itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Lindungi diri kamu dan keluarga kamu, lindungi dari api neraka. Melindungi anak dan keluarga, melindungi diri dan keluarga dari api neraka. Itu caranya bagaimana? Di dalam kitab-kitab tafsir, alimuhum wa adibuhum. Yang dimaksud lindungi anak-anak kamu, lindungi diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Di dalam kitab-kitab tafsir, alimuhum, ajari mereka ilmu agama. Karena orang kalau punya ilmu agama punya panduan dalam hidupnya. Yang kedua, adibuhum, ajari mereka adab, ajari mereka etika, ajari mereka akhlak. Akhlak ini juga penting saudara zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini akhlak memang sangat merosot, gak seperti dulu. Mengapa sangat merosot? Ya seperti terputusnya silaturahmi,
Ponaan nggak peduli dengan pamannya, abang nggak peduli dengan adiknya, dan lain sebagainya. Ini memang sekarang ini benar-benar masa-masa krisis ya, krisis akhlak, krisis sosial, krisis keilmuan di dalam agama. Dan di masyarakat kita ini bahwa ilmu agama masih krisis, ini memang betul. Kenapa krisis? Hasil survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2023, umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran itu 72% lebih yang nggak bisa baca Quran, 72%. Berarti memang kebanyakan masyarakat kita ini nggak bisa baca Quran. Ya memang anak-anak ketika masih kecil sampai seluruh pelosok di negeri kita masuk TPI, cuma lulus TPI kan nggak ngaji lagi, akhirnya hilang. Orang saya ini buka pondok di Jambi, kemudian ini lagi bangun pondok di Pelalawan, kemudian kawan-kawan yang punya pondok di mana-mana berbincang-bincang. Anak-anak lulus SD yang masuk pondok itu rata-rata nggak bisa baca Quran. Baca Quran nggak bisa. Kalau baca Quran nggak bisa, berarti kan nggak bisa sholat. Alias walaupun sholatnya tidak sah. Padahal baca Al-Quran ini kan paling dasar. Artinya umat Islam ini benar-benar krisis memang. Memang di Indonesia ini mayoritas Muslim, tetapi mayoritas Muslimnya nggak bisa baca Quran. Itu secara keilmuan. Kemudian secara spiritual, secara ibadah, ini hasil survei dari terbaru 2024, hasil survei masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia yang sholat 5 waktu itu 38, sekian persen. 38, sekian. Berarti yang 61, sekian persen itu tidak sholat, mayoritas tidak sholat. Nah, hasil survei yang beneran juga, mayoritas Muslim di Indonesia sholat setahun 2 kali. Dalam 2 kali setahun, mayoritas umat Islam sholat. Itu sholat apa namanya? Sholat hari raya. Kalau hari raya rata-rata sholat, dan sejadahnya baru-baru, karena baru beli sejadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idrus Ramli. Barangkali saudara-saudara ada yang berminat menunaikan umroh akbar bersama saya sendiri insya Allah yang membimbing bulan Januari tahun 2025. Bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Silahkan yang berminat umroh bersama saya.